Nah, juara dua-duanya. Iya, 1-2 kalau di 1-2 gak apa-apa. hari 3 gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Gitu, 1-2 dia. itu udah lumayan banget gitu kan. Karena gue kangen banget sama wangi-wanginya Indonesia, juaranya Indonesia gitu kan. Aduh. Apalagi kalau misalkan kita lihat komposisi di tim Indonesia ini bakalan menarik juga. Ini kita bakal cek lagi nih. Lihat, ini dia untuk tim Indonesia, tim Sate melawan tim Somtam. Dan kita akan melihat ini pemain-pemain yang dari tim Indonesia. Ada Abax, ada Bara, ada juga Bang Oji, dan juga Kak Mary Olivia. Dan here we go, kita akan langsung saksikan satu match untuk di round pertama kita untuk best of 3 untuk di hari ini. Yo, ini dia, there we go tentunya untuk tim Somtam dan juga tim Sate. Ini bakalan seru banget karena apa? Tadi gue sama OBB udah sempat bilang ada Bapak Jamsut Indonesia, ada Abax juga, bocil yang suka jamsut gitu. Wah, ini sih, ini yang gue cari. Ketika Bapak Jamsut ketemu sama bocil ajaib. Waduh, udah pakai paket lengkap banget. Dan di sini The Crash pun udah akan open tembakan di sini Bang Arman. Yes, betul sekali. Cuman karena ini masih pakai pistol, sedikit berhati-hati juga dari seorang Abax, sedikit tricky juga untuk naik ke posisi atas. Udah ada tembakan demi tembakan yang diberikan oleh seorang Abax. Abaknya cukup sekarat. Ayo Indonesia, kamu pasti bisa. Abax memberikan tembakannya dengan dual USP. Bakal coba di-backup oleh seorang Bara, tapi Baranya harus terkenok dan ya ampun. The Crash harus dikenok dan juga ada seorang Pungat, tapi di sini Pungat sepertinya bakalan bisa merevive. Ayo babang frontal, kasih bang. Oh my god, Pungat harus meratakan Indonesia di match pertama. Gak apa-apa, santai. Tapi Santai. balik lagi kalau kita lihat dari POV teman-teman Sate tadi ya, memang Abax sendiri menurut gua agak sedikit agresif banget permainannya. Karena tadi ada beberapa step yang memang dilakukan oleh Abax dengan dia lari jongkok untuk bisa menghilangkan step untuk didengarkan oleh seorang The Crash. Tapi balik lagi ketika tadi Abax sudah kena hit banget. Ini karena menurut gua awalan dari langkahnya Abax itu ketika dia naik ke arah tangga, dia udah kehilangan banyak darah. Iya. Itu dia. Jadi artinya udah dipasang time turner juga. Berarti artinya resource dari karakternya udah berkurang nih, udah hilang gitu kan. Betul. Dan di sini The Crash pinter banget ketika Abax udah langsung coba buat nusuk ke arah seorang The Crash-nya langsung berpindah ke arah krononya si Abax yang masih bertahan gitu. Iya, dituper. Dan kalau kita lihat di sini pun Gat ternyata mendapatkan knockdown ke arah seorang Abax. Ayo di revive yuk, bisa yuk Indonesia, kasih semangatnya dengan komentar hashtag FFindo bersatu. Yo. Ini dia. Dan sudah ada Jasmine yang tumbang di sini Bang Arman. Yes, bener banget. Kalau kita lihat dari Bang Frontal langsung mendapatkan ending dengan Famas yang cukup cakep banget. Ini dia, udah mulai comeback. Satu orang dari tim Somtam udah terculik oleh Babang Frontal, di mana Bara udah bersiap dengan dual USP-nya, tapi kayaknya bakalan coba ditarik lagi. Pungat maju ke arah depan dan terkena granat yang dipersiapkan. Tapi di sini ada satu time turner yang berhasil diaktifkan oleh seorang Pungat. Di sini kayaknya temponya sedikit pelan juga karena di sini tim dari Thailand pun udah kehilangan satu orang dari Jasmine ya. Abax lemparkan satu grenade ke arah depan walaupun belum connect, tapi nggak apa-apa. Yang penting bikin panik musuhnya ya kan, bikin panik aja, kasih tahu kalau Indonesia pasti bisa. Dan ini dia Pungat kah, karena dari seorang Abaknya bakalan sedikit menahan stepnya di area mobil yang ada di observatory. Yes, dan di sini oh my god, Bara tersungkur dengan UMP yang digunakan oleh seorang The Crash. Berbahaya sekali The Crash juga AM-nya. Dan ternyata Oh my god, ini lagi kekuatan The Crash kembali menumbangkan Bang Oji alias Frontal, di mana sudah ada Abax juga langsung coba ngegerus health point yang dimiliki oleh The Crash, tapi ternyata sudah ada Pungat juga yang duet dengan seorang The Crash, dan ternyata Somtam berhasil mendapatkan 1 poin kembali, 2-0 atas poin dari tim Sate. Wow. Aduh, nggak apa-apa. Masih pemanasan 2-0 dulu ya kan. Kayak kemarin aja dah. Indonesia kan kemarin ketinggalan duluan. Habis itu comeback is real. Gue percaya tim Indonesia bisa kok. Bisa. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton, ayo dikasih dukungannya buat teman-teman Indonesia yang lagi bertanding tim Sate. Ada Bang Frontal, Bara, kemudian ada Abax dan juga Mary Olivia. Yuk, let's go, bisa. Ya, bisa. Ini menurut gua dari secara komposisi ataupun line up tim, menurut gua ini udah bagus ya dari Abax, apalagi dan juga disandingkan dengan seorang Bara. Yang artinya memang Bara sama Abax ini kita tahu kan dia salah satu pemain di masing-masing e-sportnya dia sendiri itu. Betul. Dia sebagai raser gitu kan. Betul. Dan tentunya sangat-sangat
menurut gua untuk duelisnya mereka pun juga kuat banget untuk jarak dekat. Jadi artinya teman-teman dari Sate sendiri ya nggak apa-apa sih, walaupun kehilangan 2 poin di awal, tapi setidaknya nanti masih ada beberapa permainan yang mungkin bisa dikasih tahu juga ke arah teman-teman Sate sendiri gitu kan. Iya betul, kan kita tahu juga kan dari teman-teman Ses Bara dan kawan-kawan kan biasanya kan Bara kan dari Ses ya, itu kan permainannya sabar banget. Sabar. Gue berharap ini teman-teman Indonesia bisa sedikit agak sabar dulu. Karena kalau misalkan kita lihat dari posisi sebenarnya teman-teman dari tim Sate ini udah ada di posisi zona tengah. Jadi menurut gue dia tinggal nungguin aja kira-kira tim Somtam ini masuk dari arah mana. Soalnya kalau misalkan kita lihat kedua tim memang bisa gue bilang bermain pasif juga ya. Dan kalau kita lihat udah ada beberapa tembakan yang diberikan oleh seorang Pungat dari arah pilar yang ada di CPR nih Bang Evor. Nah, tapi di sini berbahaya banget, teman-teman Sate pun juga harus sadar bahwa ada Crushman menjadi satu orang yang menurut gue sangat berbahaya. Bener aja baru diomongin flanknya sukses banget dan tidak ada yang mengetahui di mana posisi di Crush, dan ternyata justru masih bisa untuk di revive seorang Dims di sini Bang Arman. Waduh, Dimsnya untungnya masih bisa di revive ya. Dari Crusnya udah cukup sekarat, bakalan terjadi clash karena zonanya udah makin menggigit dan makin sakit. The Cruz bersiap dengan satu UMP-nya, tapi di sini kayaknya bakalan coba diberikan tembakan bombardir juga oleh seorang kawannya di sana frontal. Oh my god, terus terbang nice, dua orang lagi apakah masih bisa Indonesia? Ayo bisa. The Cruz bakal juga menyisakan seorang Pungat di sini, apakah masih bisa? Yes, ini dia Indonesia. Sate akhirnya mendapat 1 poin pertamanya. Iya, ini tipikal dari kedua masing-masing tim ini menurut gua punya satu tipikal yang sama, yang artinya memang mereka benar-benar mau mencari momentum untuk bisa mendapatkan posisi ataupun serangan yang benar-benar efektif. Yes. Tapi balik lagi, seperti yang tadi gue bilang, ini untuk satu awareness dari tim Sate adalah harus melihat ke arah belakang gitu. Jadi jangan terlalu semuanya ke fokus ke arah depan, karena balik lagi tadi pergerakan dari The Crush sendiri kita lihat tadi di arah CPR, dia bisa menusuk ke arah belakang dan tidak ada yang mengetahui siapapun, dan akhirnya Dims berhasil ditumbangkan dengan granat yang dilemparkan oleh The Crush. Jadi artinya ini benar-benar harus benar-benar selalu dicek banget di arah belakang, dan satu distraksi dari teman-teman Somtam sendiri pun juga berbahaya banget gitu, karena akan menghilangkan satu member dari Somtam untuk bisa langsung menusuk ke arah zona territorial defense dari tim Sate. Iya, itu dia. Soalnya tadi kalau misalkan kita lihat memang teman-teman dari tim Sate kan emang kenok 2 duluan ya. Cuman untungnya dari tim Sate Indonesia pun ini masih punya backup yang cukup baik. Di follow up ketika kenok langsung dipasang glue wall. Jadi untungnya mereka masih ada berempat ya. Dan kita bakal lihat kayaknya udah bakalan mulai pecah, di mana di sini The Cruz bakalan coba menghancurkan glue wall yang dimiliki oleh tim Sate. Sementara di sini Jasmine udah bersiap juga dengan UMP-nya. Tim Indonesia sabar banget ada di kawasan rumah L. Cuman jujur aja ini posisinya cukup berbahaya karena ada satu orang yang mengawasi dari posisi yang cukup jauh ya. Tentu ini juga menurut gue satu pressure awal yang bagus banget dari teman-teman Somtam, karena balik lagi ini mengurangi resource dari medkit yang dimiliki oleh teman-teman Sate, dan ini berbahaya banget sampai ke late game. Dan ya ini harus benar-benar bisa diculik nih satu member. Iya, seperti yang kemarin tuh teman-teman dari Indomie tuh bisa nge-secure seorang Jasmine dan juga FMP baru bisa full all in ke arah The Crush dan juga Pungat. Tapi balik lagi di sini udah ada satu knockdown yang akan langsung diamankan oleh teman-teman Somtam di sini Bang Arman. Aduh, udah kenok 2 tapi di sini dari seorang terus bakalan coba maju ke arah depan sana menyisakan seorang Frontal Gaming. Oh my god, Frontal Gaming, ya ampun. 3-1 untuk sementara. Gak apa-apa. Ayo, masih bisa comeback. Gua percaya Indonesia pasti bisa, yuk. Yuk, bisa. Karena ini masih round pertama ya kan, dan juga nih best of 3, jadi jangan pada panik dulu, jangan pada kalian langsung head speech di kolom komentar. Betul. Ini masih panjang, jadi masih ada 2 round lagi. Jadi berdoa semoga teman-teman Indonesia dari tim Sate bisa mengembalikan poin untuk bisa menyimbangkan kedudukan poin yang sama ya. Amin. Gue berharap Indonesia harus juara juga pada malam ini. Yuk, buat kalian, gue berharap banget kalian ramein kolom komentarnya dengan hashtag FFIndo Bersatu. Karena di sini teman-teman dari Frontal dan kawan-kawan di sini butuh banget dukungan dari kalian untuk comeback. Kita buktikan kalau Indonesia tuh bisa melawan teman-teman dari Somtam Thailand gitu kan. Itu dia, dan tentunya tadi juga Bang Oji atau alias Bang Frontal gitu ya kan, udah memberikan permainan yang baik banget, benar-benar bagus banget gitu kan. Dia memberikan satu knockdown atas tim Somtam, dan ya tentu ini salah satu kombinasi ataupun komposisi tim yang menurut gue sangat bagus banget, karena kuat juga 4 pemain dari tim Indonesia. Lebih baik lagi ini The Crush sama Pungat ini
salah satu ataupun dua orang yang benar-benar berbahaya banget untuk permainan playstyle dari Granat. Dan di sini Seabax akan mencoba cover dari seorang Bang Dim di arah sisi kiri dan akan face to face dengan FMP di sini. Yes, tapi di sini Bara bakalan siap membackup satu orang di mana Frontal berhasil ter-revive begitu saja. Bara bakalan bersiap dengan satu UMP-nya, masih cukup bersabar, tapi di sisi lain sepertinya bakal ada satu timer yang diaktifkan dari seorang Dek. Oh my god. Ayo, terusnya kenok menyisakan seorang FMP TV. Ayo, bisa yuk, udah kenok dua. Ayo coba diraskan, tapi di sini FMP TV mencoba bersiap juga dengan satu UMP-nya, menyisakan sendirian. Nice Indonesia, ayo bisa. Satu orang lagi. Yuk bisa yuk. 1 lawan 2 di jumpshot. Oh, nice. Tapi di sini kayaknya bakal jadi poin untuk Indonesia. Ini dia yang gua bilang. 2-3 untuk sementara. Iya, jadi jangan pada pesimis, langsung aja optimis. Semoga Indonesia bisa kembali menyusul karena secara untuk dari gold udah bisa seimbang nih ya. Betul. Udah bisa seimbang, jadi mereka bisa beli senjata proper dari jarak dekat apapun dari medium range. Karena kalau lu berbicara kelas squad untuk menggunakan senjata yang long range menurut gua kurang efektif juga. Sebenarnya damage-nya pun juga lumayan besar ya kalau menggunakan senjata long range seperti M4A1 atau M60 atau mungkin AN94. Tapi secara buat nge-burst damage-nya itu sangat dibutuhkan dengan senjata MP5, dan MP5 pun sudah menjawab semuanya dari rate fire, dari juga drag aim yang cukup gampang juga kalau lu drag ke arah atas. Jadi udah bakalan bisa instan secara cepat untuk tim lawan lu gitu. Betul. Ini kalau kita ngomongin posisi ya, teman-teman dari tim Sate itu kan responnya ada di atas. Ini kesempatan bagus. Betul. Kita tahu karena kalau misalkan di atas itu chance itu lebih gede ya kan. Terus kalau misalkan ngelempar granat dari atas tuh enak banget, Pak. Enak banget itu dia. Tapi inilah dia Bang Frontal kembali langsung mendapatkan satu orang Jasmine dan langsung di-secure. Tidak pakai lama, langsung aja dipulangkan karena lobby Bang Arman. Yo, kasih tahu yo Bapak Jamsud, Bapak Headshot Indonesia, kita bisa dapat satu Jasmine, menyisakan 3 orang lagi dari teman-teman Somtam. Dimanapun God bakalan ditembakin oleh seorang Dims dari arah atas. Udah cukup sekarat. Jujur aja, teman-teman dari Thailand udah kehilangan beberapa medkit karena udah dicicilin sama teman-teman Indonesia. Ini setup Indonesia mantap banget loh. Setup ya mantap banget karena split yang dilakukan tuh benar-benar sejajar gitu kan, satu garis juga, jadi sangat menyulitkan untuk teman-teman Somtam bisa langsung naik ke atas. Dan sudah ada satu inisiasi glue yang dibuka oleh The Crush di sini Bang Arman. Yes, ini dia zonanya bakalan menggigit ke arah teman-teman Somtam. Ini bakalan jadi bahaya tapi menjadi keuntungan juga buat teman-teman Indonesia. Fulgat ya terkedok dari seorang Abax, bocil ajaib kita. Granatnya langsung ada begitu saja, tapi di sini The Crush bakalan coba memberikan beberapa damage juga dengan granat. Coba dijangkut. Ini dia The Crush. Oh my god, Indonesia bisa. The Crush udah cukup sekarat. Dan ini dia 3 sama untuk sementara. 1 poin lagi. Seru, ini dia Indonesia guys. Jangan main-main ya kan. Don't play bosku. Waduh, don't play bosku. Dan tentunya memang kalau kita berbicara atau kita bahas sedikit lagi di area mil tadi, memang benar dari garisnya untuk pertahanan tim Sate sendiri udah bagus banget. Di atas 1, 2 orang di bawah. Bang Frontal tadi dia melakukan satu repositioning di arah bawah jalanan area mil ya. Yes. Jadi kelihatan juga Jasmine tadi ngumpet di belakang satu garasi yang ada di bawah mil. Dan ternyata justru malah ke spot sama teman dari Bang Oji sendiri atau dari Bang Frontal sendiri gitu ya kan. Jadi artinya memang ya seperti yang gue bilang, intinya adalah tim Sate bisa nge-secure seorang Jasmine dan juga FMP. Karena benar-benar ini menurut gua kalau misalkan dari Jasmine dan juga FMP bisa dipanis, artinya 2 orang dari The Class sama Ponggot sendiri itu pun juga agak kesulitan untuk melawan 4 orang sekaligus dari member tim Sate. Karena balik lagi secara overpower untuk jarak dekat kita nggak bisa ragukan teman-teman dari tim Sate. Betul. Jadi kuncinya adalah culik dulu seorang Jasmine dan juga FMP TV ya. Iya. Kayak tadi tuh berhasil banget sih strateginya. Dan kalau kita lihat tempo permainannya mulai agak menurun lagi nih. Kayaknya bakalan nungguin circle-nya dulu bakalan turun. Cuman menurut gua di sini posisi Abak itu enak banget. Ini posisi favorit gua ketika main Clash Squad di atas rumah atap. Aduh, oh my god. Dimsnya harus terkena juga oleh seorang The Crush, tapi 1 orang bakalan siap membackup. Hati-hati, ada masa granat. Hati-hati. Time turner please. Yes, itu dia respon yang cukup bagus. Tapi di sisi lain dari seorang Fulgat berhasil mendapatkan seorang Frontal. Apa yang terjadi di sini? Apakah bakal dibalikin keadaannya? Di mana 2 orang dari tim Indonesia. Bara, ayo bisa Bara. Oh my god, dari Baranya kenok menyisakan seorang Abak di sini melakukan perlawanan terhadap 4 orang dan akhirnya di sini 4-3 untuk sementara. 1-0 sementara untuk teman-teman dari Somtam. Iya.
dari arah Somtam benar-benar bisa mengunci ya pergerakan dari member tim Sate, walaupun ya sebenarnya kalau dudukannya udah 3 sama, tapi secara knockdown memang tadi Bang Dims kelihatan ya dari The Cross yang memang dia tahu nih ada satu member di sana, dan kelihatan juga bajunya dari seorang Bang Dims. Jadi artinya The Cross dengan pedenya ngelempar dan Bang Dims pun tidak melakukan satu awareness ke arah sisi kirinya. Karena kalau lu berbicara Mas Electric ya, sorry bukan Mas Electric, Cape Town. Kalau lu bicara Cape Town itu banyak banget kan building-building yang ada di Cape Town gitu kan, dan seperti yang Abax lakukan tadi, dia di atas genteng itu salah satu building yang dimanfaatkan ataupun tricky yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Indomie gitu kan.